Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Ya, apa kabarnya ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gimana kabarnya baik. Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Teman-teman tetap semangat ya. Meskipun pembelajaran kita siang-siang ini waktunya orang tidur gitu. Nah, untuk biar nggak lama-lama, pembelajaran kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum masukin pembelajaran, di sini Ibu akan mempresentasi teman-teman semuanya. Mungkin yang bisa menyalakan kamera, bisa dinyalakan kameranya. Oke, di sini sudah ada Mbak Nabila, Mbak Nur Alifah, dan Mbak Siti Aisyah. Nah, ini juga ada Mbak Fasilatul. Mungkin yang belum menyalakan kamera ini terkendala sinyal ya, jadi tidak apa-apa. Mbak Nabila? Hadir, Bu. Ya. Ya. Mbak Siti Aisyah? Iya, Bu, hadir. Ya. Mbak Fasilatul Nur Elia? Hadir, Bu. Ya. Mbak Nur Alifatul? Hadir, Bu. Oke, Mbak Nurin Sabrina? Hadir, Bu. Ya. Kemudian yang terakhir yakni Mbak Uswa. Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Tujuannya yakni menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi, kemudian mengungkapkan hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi, dan menentukan peristiwa atau perjalanan dalam teks biografi. Kemudian yang terakhir yakni menentukan isi dan struktur dari teks biografi. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, pembelajaran kali ini yakni terkait dengan teks biografi. Apakah di sini teman-teman ada yang mengetahui dari pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Teks debat, Bu. Nah, iya betul sekali Mbak Uswa. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang teks debat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks biografi. Sebelumnya Ibu akan menampilkan dulu ya materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa sudah terlihat anak-anak? Masih loading, Bu, di saya. Oh, sudah. Oh ya. Nah, apa sih itu teks biografi? Di sini ada pengertiannya. Teks biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang atau riwayat hidup seseorang. Biografi singkat hanya menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi pada kehidupan seseorang serta peran pentingnya terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama yaitu biografi harus berisi cerita yang sebenarnya atau fakta yang terjadi pada tokoh yang diceritakan dalam sebuah narasi. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu dapat diteladani oleh orang lain berdasarkan pengalaman hidup tokoh dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, sehingga merupakan seseorang yang sukses sampai sekarang. Nah, untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki struktur yang jelas. Setelah membahas pada ciri-ciri, kita akan membahas dari struktur dari teks biografi. Di sini struktur dari teks biografi yaitu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting atau masalah,
Dan yang terakhir yakni reorientasi. Yang pertama yaitu orientasi ya. Orientasi adalah bagian di mana menjelaskan atau menggambarkan pengenalan pada tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Kemudian peristiwa penting yakni masalah. Di sini bagian peristiwa atau kejadian adalah bagian yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh seseorang. Termasuk di dalamnya berisi tentang masalah yang pernah ia hadapi dalam mencapai sebuah tujuan serta cita-cita dalam hidupnya. Dan yang terakhir yakni struktur reorientasi. Di bagian ini adalah bagian penutup dalam teks biografi. Bagian ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Kemudian di sini ada jenis dari teks biografi. Ada dua ya, yaitu yang pertama autobiografi, merupakan teks yang ditulis sendiri oleh tokoh atau orang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu biografi. Yang di sini merupakan teks biografi yang ditulis oleh orang lain dengan izin dari tokoh yang akan diceritakan. Dan yang selanjutnya yakni ada unsur kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama menggunakan kata hubung. Kata hubung adalah sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya yaitu dan, tapi, lalu, kemudian, oleh karena itu, akan tetapi, meskipun demikian, dan tidak hanya itu. Kemudian yang kedua yaitu ada rujukan kata. Di sini kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujuk benda contohnya yaitu kata ini, itu, dan tersebut. Dan untuk contoh kata rujuk tempat yaitu di sini, di sana, dan di situ. Kemudian kata rujuk orang contohnya ada dia, beliau, mereka, dan juganya. Kemudian unsur kebahasaan yang selanjutnya yakni ada peristiwa, waktu, dan tempat. Di sini terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tokoh yang dialami oleh tokoh. Kemudian yang selanjutnya yakni ada kata kerja. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Jadi di dalam teks biografi mengandung unsur-unsur kebahasaan yang ada 4 ini gitu. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah dari anak-anak ada pertanyaan? Saya Ya, silakan. Siapa tadi yang bertanya? Ya, Mbak Nurin. Silakan Mbak Nurin. izin bertanya, Bu. Apa kita membaca dan mempelajari grafi itu, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nurin. Akan Ibu jawab ya. Jadi, manfaat dari membaca dan juga mempelajari teks biografi, yakni kita bisa mengetahui data diri dan juga peristiwa penting, serta perjalanan hidup dari seorang tokoh yang ditulis dari teks biografi tersebut. Kemudian, bagaimana ia bisa meniti karir sampai dia bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian, biasanya teks biografi itu ditulis dari tokoh-tokoh yang sudah sukses, yang terkenal, dari yang bisa berpengaruh di masyarakat begitu. Dan ketika kita membaca dari teks biografi itu, kita bisa termotivasi dari cerita-cerita perjalanan hidup dari tokoh yang sudah ditulis dalam teks biografi tersebut, mulai dia berjuang, bagaimana, sampai di akhirnya bisa menjadi orang yang sukses. Mungkin itu jawabannya Mbak Nurin. Apakah sudah bisa dipahami? Apakah sudah bisa dipahami teman-teman semuanya? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih juga. Nah, selanjutnya yakni ada contoh dari teks biografi. Nah, ini ada contoh teks biografi dari Ibu Susi Pujiastuti. Pastinya anak-anak juga sudah mengetahui ya, Ibu Susi Pujiastuti itu siapa, karena beliau merupakan mantan menteri begitu
Nah, di sini apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk bisa membacakan contoh teks biografi ini beserta strukturnya? Mungkin yang pertama saya bisa dibantu. Ya, silakan Mbak Uswa. Baik, Bu. Biografi Susi Pujiastuti. Orientasi itu sekolah demi bisa berjualan ikan. Itulah yang pernah dilakoni Susi Pujiastuti. Ia lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran. Susi nama sapaannya memiliki ayah nama Haji Ahmad Karlan serta ibu yang bernama Hajah Suwuh Lasminah yang berasal dari Jawa Tengah. Kini ia dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita sukses asal Indonesia. Sektor lebih banyak di bidang perikanan, laut, serta transportasi udara. Nah, terima kasih. Terima kasih pada Mbak Uswa. Untuk yang selanjutnya yaitu saya bisa dibantu oleh peristiwa penting. Saya bisa dibantu dibacakan oleh Mbak Aisyah. Iya, Bu. Peristiwa penting, bisnis pertamanya menjadi pengepul ikan pada tahun 1983 di Pangandaran, Banten berbekal modal dari hasil menjual perhiasannya tahun 1996, Susi Pujiastuti kemudian mendirikan PT ASI, Pujiastuti Marine Product dengan produk adalah lobster yang diekspor ke luar negeri. Ia menjual produknya dari Asia hingga ke Amerika untuk menjaga agar produk hasil lautnya tetap segar hingga ke pelanggan. Susi Pujiastuti memberanikan diri meminjam uang ke bank senilai 20 miliar pada tahun 2004 untuk membeli pesawat Cessna Caravan dan mendirikan perusahaan transportasi udara bernama PT ASI Pujiastuti Aviation. Usaha transportasi udara ini juga berkembang pesat. Dari hanya memiliki satu pesawat, kini Susi Pujiastuti memiliki puluhan pesawat terbang untuk disewakan, baik mengangkut hasil laut maupun penumpang. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ada namanya orientasi. Saya bisa dibantu membaca oleh Mbak Fasilatul. Baik, Bu. Reorientasi. Selain berprofesi sebagai pengusaha hasil laut dan juga transportasi udara, Susi Pujiastuti juga pernah menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan pada era Presiden Joko Widodo. Angka konsumsi ikan nasional per kapita juga meningkat selama Susi menjabat. Bahkan Susi Pujiastuti menjadi pilihan favorit netizen untuk dipilih kembali menjadi Menteri di periode kedua pemerintahan Jokowi. Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu Ibu untuk membacakan contoh teksnya ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kan sudah mengetahui bagaimana contoh dari teks biografi. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu untuk menganalisis struktur dari teks biografi. Untuk teksnya sendiri sudah Ibu share di grup ya. Dan nanti kalian setelah kalian menganalisis, kalian bisa mempresentasikan hasil dari analisis kalian. Baik, Bu. Iya. Ya, Bu. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk menganalisis teks tersebut. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi teman-teman sudah berhenti ya untuk menganalisisnya. Dan di sini Ibu akan men-share screen contoh dari teks yang sudah Ibu berikan tadi. Dan teman-teman nanti bisa mempresentasikan hasil dari kerjanya. Nah, ini tadi contoh teks yang sudah Ibu kirim ke grup. Silakan siapa yang bisa memaparkan dari hasil kerjanya.
Yang pertama ada 3 tadi ya strukturnya. Yang pertama ada orientasi, kemudian peristiwa penting, dan yang terakhir yaitu ada reorientasi. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu orientasi. Siapa yang mau memaparkan terkait orientasi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Fasilatul Nur Elia. Ya, Bu. Bagian orientasi terletak pada paragraf pertama yang berisi B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap Profesor Dr. H.J. Ing. Dr. S.J. Mulk Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya asal Parepare. Beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan, terutama fisika semenjak masih kecil. Kenapa saya memilih yang paragraf ke-1 itu bagian orientasi, karena pada paragraf tersebut berisi tentang latar belakang B.J. Habibie. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Mbak Elia. Betul sekali yang sudah dikatakan oleh Mbak Elia, bahwa di paragraf pertama ini menjelaskan tentang latar belakang dari Bapak B.J. Habibie ini. Makanya di sini dikatakan yaitu struktur orientasi. Nah, untuk struktur yang kedua yaitu ada peristiwa penting atau masalah. Di sini siapa yang mau memaparkan hasilnya? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Nur Alifah. Untuk peristiwa penting masuk di dalam paragraf 2 dan 3, yakni di bagian beliau kuliah teknik mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada 1955, Regiones Westfalisch Technisch Hochschule. Kuliahnya dibiayai ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Butuh waktu 10 tahun, Habibie muda menuntaskan studi S1 sampai S2 di Angeles, Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia, memperoleh beasiswa ke luar negeri. Selama kuliah S1 dan S2, yang membiayai kuliahnya adalah ibunya, di mana ibu Habibie menjalankan usaha catering dan menyewa rumah di Bandung sebagai penghasilan untuk hidup dan membayar biaya kuliah Habibie. Selanjutnya ada di paragraf 3, yakni selama kuliah di Jerman, Habibie menekuni dan menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat terbang di Fakultas Teknik Mesin. Butuh waktu 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun memperoleh gelar diplom ingenieur atau diplomat teknik dengan predikat terbaik atau summa cum laude. Alasan saya memilih di paragraf 2 dan 3 karena pada paragraf tersebut berisi tentang peristiwa atau kejadian penting yang dialami oleh Bapak B.J. Habibie. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Alifah. Terima kasih atas penyampaiannya. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Alifah juga, bahwa di paragraf kedua dan juga ketiga ini yaitu struktur dari teks biografi yang berkaitan dengan peristiwa penting dan juga atau masalah. Jadi di dalam paragraf kedua dan ketiga ini adalah peristiwa penting atau masalah-masalah yang dihadapi atau dialami oleh Bapak B.J. Habibie. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu struktur yang terakhir ada reorientasi. Karena tadi di paragraf pertama ada orientasi, kemudian paragraf kedua dan ketiga termasuk ke dalam struktur peristiwa penting dan juga masalah, jadi otomatis
di paragraf ketiga ini reorientasi ya. Mungkin ada yang bisa membantu untuk membacakan dan juga memberikan alasannya. Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Mbak Nabila. Menurut saya, struktur teks bagian orientasi terdapat pada paragraf 4 atau paragraf terakhir. Kenapa? Karena dalam paragraf tersebut berisi tentang simpulan dari teks. Nah, isi dari paragraf terakhir atau paragraf 4 yaitu, setelah beliau menikahi teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Hasri Ainun Besari pada 1962, lalu Habibie melanjutkan program doktoral dengan istrinya yang tinggal bersamanya di Jerman. Pada saat itu, Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan biaya kebutuhan rumah tangga. Semasa hidupnya, beliau telah berkontribusi banyak bagi negara ini, membuat pesawat terbang RI pertama. Seperti itu, Bu, jawabannya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Nabila. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah membantu Ibu untuk menjawab ya. Begitu. Jadi, pertemuan kita pada kali ini adalah membahas tentang struktur dari teks biografi. Nah, sebelum pembelajaran kali ini Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, di sini kita sudah membahas tentang teks biografi. Teks biografi itu apa sih? Jadi teks biografi itu adalah teks yang berisi tentang menceritakan pengalaman dan juga kehidupan dari tokoh yang sudah ditulis, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang sudah sukses begitu. Nah, di dalam teks biografi ini terdapat 3 struktur. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua peristiwa penting atau masalah, dan yang terakhir yakni ada reorientasi begitu. Nah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari teks biografi, dan untuk materinya akan Ibu share pada pekan depan ya. Dari Ibu itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama anak-anak.